Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode kali ini saya ingin tertarik kembali mengajak teman-teman untuk mendengarkan kisah-kisah pembakar semangat, penenang jiwa ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang ada seorang anak muda yang bekerja sebagai montir atau tukang bengkel mobil. Tetapi sebelum saya mulai bercerita, seperti biasa saya ingin kembali mengajak teman-teman untuk mengingat apa yang pernah saya ceritakan sebelumnya. Kita ambil pelajaran mahal dari kisah sebelumnya adalah tentang ada seorang anak muda yang bertemu dengan tukang cukur, minta dicukur rambutnya. Dan pelajaran mahal yang bisa kita ambil dari kisah sebelumnya apa? Bahwa bukan Allah yang menjauh, tetapi sesungguhnya kita lari dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa selama kita dekat dengan Allah, Allah pasti memberikan pertolongannya kepada kita. Ibarat sinyal WiFi, semakin kita dekat maka semakin kencang sinyalnya, tetapi semakin kita menjauh semakin hilang sinyalnya. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya bercerita tentang ada seorang anak muda yang bekerja sebagai montir. Apa itu montir? Tukang bengkel mobil ya. Anak muda ini punya pengalaman lama di dunia montir ya. Hingga suatu hari dia keluar dari rumahnya, kemudian menggunakan mobil kesayangannya. Di tengah jalan tiba-tiba mobilnya mogok, teman-teman. Dia sebagai seorang montir tidak khawatir karena dia adalah montir ya. Mencoba memperbaiki mobilnya, ternyata tidak hidup ya. Sampai kemudian ada kakek tua ya naik sepeda, kemudian melihat ada anak muda bermasalah pada mobilnya. Dia turun dari sepedanya, kakek ini menggunakan kaos hitam dan celana pendek. Kemudian bertanya kepada anak muda ini, "Wahai anak muda, kenapa mobilmu? Apakah saya berkenan membantumu?" Kata kakek ini. Tentu anak muda ini karena dia adalah seorang montir ya, mungkin merasa sombong, mengatakan, "Mohon maaf kakek, saya adalah seorang montir, punya pengalaman lama di dunia montir. Ya, saya pasti mampu memperbaiki mobil saya," kata anak muda ini dengan sombong. Kakek itu dengan rendah hati kemudian tersenyum ya, sembari dia menunggu memastikan apakah anak muda ini betul bisa memperbaiki mobilnya. Dia kerahkan segala cara ya, dia kerahkan kecerdasannya, kerja keras, tetapi akhirnya dia kelelahan, dia tidak berhasil menghidupkan mobilnya. Kemudian dia menyerah. Kemudian sang kakek ini ya melihat kondisi anak muda yang sudah menyerah, lagi-lagi dengan rendah hati menawarkan dirinya. "Wahai anak muda, izinkan saya membantumu memperbaiki mobilmu, barangkali bisa hidup." Dan akhirnya diizinkan. Apa yang terjadi teman-teman? Seketika itu juga ya, kakek itu memperbaiki mobil anak muda, dia sambungkan kabel satu kabel yang lain. Tiba-tiba mobilnya hidup. Akhirnya anak muda ini kaget ya. Dan mengatakan, "Wahai kakek, saya adalah seorang montir, punya pengalaman panjang memperbaiki mobil orang, tetapi baru kali ini saya tidak bisa memperbaiki mobil saya. Sesungguhnya Anda itu siapa?" Kata anak muda ini bertanya kepada kakek itu. Kakek ini lantas menjawab, "Kenalkan, nama saya adalah Soichiro Honda." Teman-teman tahu siapa Soichiro Honda? Soichiro Honda adalah pembuat atau pencipta mesin Honda. Siapa yang lebih hebat? Apakah pencipta atau yang memperbaiki mobil? Tentu yang lebih hebat adalah yang pencipta mesin. Nah, apa pelajaran mahal yang bisa kita ambil dari kisah ini teman-teman? Bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bukan kita yang hebat tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat. Artinya kita tidak boleh kemudian merasa sombong seolah-olah ingin mengatakan saya bisa karena kecerdasan saya, karena ilmu saya, karena teori saya bisa karena kerja keras saya bisa karena guru-guru saya banyak yang mengajarkan saya. Tetapi ingat, sehebat-hebatnya kita, tetapi kita butuh kun fayakun Allah. Selama Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengeluarkan kun fayakunnya, maka tentu kita tidak akan pernah bisa. Nah, ada 3 rahasia yang perlu kita lakukan teman-teman, agar supaya kemudian kun fayakun Allah turun kepada kita. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dalam ayat ini kita memahami ada 3 rahasia yang perlu kita lakukan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kun fayakunnya. Apa itu? Yang pertama, idza da'an. Apabila kita ingin hebat ya, atau kemudian Allah menurunkan kehebatan kepada kita, maka kita pertama harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ibarat kita dengan seorang bos ya, perusahaan.
untuk mendapatkan gaji dari seorang bos, maka kita harus taati bos kita, ya, kita jauhi larangannya. Begitu juga kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita kemudian yakin dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah akan menurunkan kun fayakunnya kepada kita. Semoga bermanfaat, dan insya Allah pada episode berikutnya, episode keempat, saya kembali ingin berbagi cerita. Ada sebuah doa yang senantiasa dibacakan oleh seorang nabi yang membuat kemudian muncul kun fayakun. Itu juga yang selalu saya bacakan, ya, dan semoga itu nanti bermanfaat. Kisah apa itu? Bagaimana doa sehingga membuat Allah Subhanahu wa taala turunkan kun fayakunnya? Insya Allah kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Dan kami dari Panitia Pembangunan Tahfizul Quran tidak bosan-bosannya mengucapkan jazakumullah khair barakallahu fikum kepada semua orang-orang baik yang telah membantu proses pembangunan Tahfizul Quran, baik dengan tenaga, doa, terlebih dengan donasi harta kekayaannya. Alhamdulillah kemarin kita sudah angkut kayu pakai mobil ini, ya, dan itu kayu kita dapatkan dari masyarakat sekitar. Kami juga mengucapkan jazakumullah khair barakallahu fikum atas kerjasamanya, dan kami masih butuh bantuan teman-teman, ya, karena kami masih butuh tanah, masih butuh besi, masih butuh kayu dan seterusnya. Semoga ada orang-orang baik yang senantiasa hadir, ya, untuk berbuat baik bersama kita. Barakallahu fikum. See you.